Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan kali ini, yakni mengenai kalimat efektif. Tujuan pembelajaran kita pada kalimat efektif ini yakni diharapkan mampu memahami kalimat efektif dan mampu mengaplikasinya dalam pembelajaran yang sifatnya ilmiah. Nah, di sini ada 3 materi yang akan kita bahas. Ini yang pertama ada pengertian kalimat efektif, lalu ada ciri-ciri kalimat efektif, dan juga yang terakhir ada mengenai karakteristik kalimat efektif itu sendiri. Nah, baik, kita pertama membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Dengan sifat ini, tidak terjadi pengulangan pengungkapan. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan menyampaikan pesan, gagasan, dan pemikiran dari pemberi pesan ke penerima pesan seperti apa yang ada dalam pikiran pembicaraan penulis. Lebih singkatnya, pengertian kalimat efektif ini adalah kalimat yang disampaikan pembicara atau penulis mengikuti ketentuan ilmiah sehingga mudah dipahami oleh penyimak atau pembaca. Nah, kalimat efektif ini intinya apa? Agar apa yang kita tulis itu mudah dipahami. Itu yang dikatakan kalimat yang efektif. Mudah diterima oleh pembaca, mudah dimaknai oleh pembaca. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satunya teks akademik itu merupakan teks yang bersifat informasi. Agar informasi kita dapat diterima oleh si pembaca, ya kita harus menggunakan kalimat yang efektif, ya. Nah, kedua, ada ciri-ciri kalimat efektif. Di sini menurut Wijono tahun 2005, beliau membagi 5 bagian dari kalimat efektif itu. Yakni yang pertama ada keutuhan, yang kedua ada kesejajaran, yang ketiga ada kefokusan, yang keempat ada kehematan, yang kelima ada kecermatan, yang keenam ada kesantunan, dan yang ketujuh ada kevariasian. Nah, kita beranjak yang pertama, ini keutuhan. Apa itu dikatakan keutuhan? Keutuhan atau kesatuan kalimat ditandai oleh adanya kesepadanan struktur dan makna kalimatnya. Kalimat serta gramatikal mungkin benar, tetapi maknanya kemungkinan salah. Ini misalnya ya, saya saling memaafkan. Atau rumpun makan sapi di kebun guru saya. Nah, seperti ini. Kalau membuat kalimat antara rumput makan sapi di kebun guru saya, itu maknanya apa? Maknanya apa? Berarti rumput yang dimakan oleh sapi. Tapi yang benarnya apa? Sapi makan rumput di kebun guru saya. Kalau rumput makan sapi di kebun guru saya, itu tidak efektif. Yang efektif itu apa? Sapi makan rumput di kebun guru saya. Nah, itu dikatakan keutuhan dari kalimat tadi, ya. Dia itu utuh. Utuh itu gimana? Utuh itu dapat dimaknai secara jelas. Kalau kalimat pertama, contoh kalimat pertama tadi, rumput makan sapi di kebun guru saya, berarti seakan-akan apa? Rumput itu yang memakan sapi. Yang benarnya apa? Sapi makan rumput di kebun guru saya, ya. Yang kedua ada kesejajaran. Kesejajaran ini merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten. Nah, kita harus konsisten dalam penulisan. Apalagi salah satunya seperti bagian-bagian. Contoh, saya kemarin mencari, mengambil, dan membuang. Jangan sampai apa? Saya kemarin mencari, mengambil, dan dibuang. Nah, itu tidak ada kesejajarannya. Karena sebelum menyebutkan di akhirnya mendadak menggunakan di. Nah, itu tidak sejajar katanya. Nah, kita harus menggunakan kalimatnya sejajar, gitu ya, dalam pembuatan kalimat. Selanjutnya ada kefokusan. Kefokusan ini adalah kalimat efektif harus memfokus pesan terpenting
agar mudah dipahami maksudnya. Contoh, sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini. Nah, Bapak efektifkan kalimat ini. Seperti apa? Produk hortikultura ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Nah, dari sebelumnya tadi, sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini. Sebenarnya apa? Produk hortikultura itulah sebagai subjeknya sebenarnya. Jadi berubah menjadi apa? Produk hortikultura ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ada subjek, predikat, dan objeknya yang jelas. Itu namanya fokus. Fokusnya kita kan akan membahas tentang produk hortikultura itu. Kalimat pertama tadi, hortikultura itu di ujung, tidak menjadi subjek yang akan kita jelaskan, gitu ya. Yang keempat ada mengenai kehematan. Dalam kalimat efektif itu kita harus hemat sesuai dengan ciri-ciri dari teks akademik. Kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Intinya apa dalam ciri-cirinya? Harus hemat. Ya. Contoh, misalkan ada penejaman kata yang sudah berbentuk jamak, misalkan beberapa data-data. Nah, itu salah. Beberapa itu sudah menunjukkan banyak. Cukup apa? Beberapa data, gitu ya. Jangan menggunakan kalimat apa? Beberapa data-data. Nah, itu sudah menunjukkan pemborosan kata di sana. Beberapa sudah menunjukkan banyak, data sudah menunjukkan banyak. Ya, kalau kita sudah ada kata yang berulang itu sudah menunjukkan lebih dari satu. Anak itu banyak anaknya. 2 anak itu sudah pas. Kalau 2 anak-anak itu salah. Itu dikatakan kehematan, ya. Selanjutnya yang kelima ada kecermatan dan kesantunan. Apa yang dikatakan kecermatan ini? Kecermatan adalah ditentukan dengan ketepatan pilihan kata, kita memilih kata yang tepat. Nah, ya. Contoh, manusia ialah makhluk yang berakal budi. Yang tepatnya apa? Kata ialahnya itu yang salah. Yang benarnya apa? Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Bukan menggunakan ialah, tapi menggunakan adalah. Ya. Kesantunan. Apa kesantunan? Ya, kita harus santun dalam membuat kalimat. Jangan tidak santun, itulah pastinya ya. Kita harus menggunakan kata yang santun dalam pembuatan kata. Terus yang keenam ada kevariasian. Kevariasian ini yakni kalimat dapat dilakukan dengan variasi struktur, diksi, dan gaya, asalkan variasi tersebut tidak menimbulkan perubahan makna kalimat yang dapat menimbulkan salah pemahaman atau salah komunikasi. Artinya apa? Kita bisa menggunakan kalimat yang bervariasi. Ini menggunakan diksi yang berbeda, gitu ya. Intinya apa dalam teks akademik itu kita harus memvariasikan kata tapi mudah dipahami oleh pembaca, ya, sesuai dengan materi sebelumnya yang tentang diksi. Jadi kalian harus memilih diksi yang tepat, itu syaratnya. Boleh memvariasikan kata, mencari kata yang bervariasi, tidak monoton dengan menggunakan kata baku yang tepat, namun memvariasikan kata-katanya, namun tetap melihat diksinya. Ya. Selanjutnya logis. Apa yang dikatakan logis ini masuk akal. Jadi kalian harus membuat kalimatnya itu harus logis, masuk akal, sesuai dengan ciri-ciri teks akademik sebelumnya juga. Salah satunya apa? Logis, masuk akal, dan berdasarkan fakta yang ada, tidak bercerita dalam teks akademik karena bersifat informasi tadi. Yang kedelapan ada ketepatan ejaan. Nah, ejaan ini paling penting yang sudah kita pahami sebelumnya.
tentang tanda titik, tanda koma, tanda baca dan beberapa tanda baca yang ada, penggunaan kata yang ada, penggunaan spasi, kapan di kata kerja, kapan di menjadi kata depan. Nah, itu harus jelas juga dalam kalimat efektif ini. Nah, yang terakhir tentang karakteristik kalimat efektif. Nah, karakteristik kalimat efektif ini ada 10 karakteristiknya. Yang pertama, kesepadanan dan kesatuan gagasan, maksudnya informasi tidak terpecah-pecah, jelas struktur dan maknanya, gitu ya. Yang kedua, kejelasan subjek dan predikat dengan tidak menghadirkan kata yang depan sebelum subjek. Yang ketiga, tidak menghadirkan subjek ganda karena pada kalimat tunggal hanya boleh memuat satu objek saja. Yang keempat, tidak hadirnya kata penghubung intra kalimat pada kalimat tunggal. Yang kelima, tidak menghadirkan kata yang sebelum predikat. Yang keenam, kesejaran adalah kesamaan bentuk kata pada kata yang paralel. Yang ketujuh, ketegasan adalah suatu pendekatan pada penegasan ide pokok. Yang kedelapan, kehematan adalah menghindari kata frasa yang tidak perlu. Yang kesembilan, kelogisan adalah hubungan antar unsur yang logis dan masuk akal. Yang kesepuluh, kecermatan kalimat yang dimunculkan tidak memberikan pengertian ganda. Intinya apa? Karakteristik kalimat efektif ini, hindarilah kata yang bertele-tele, kata yang susah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya apa? Kita harus menginformasikan sesuai dengan fakta, logis, masuk akal. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting dari 10 karakteristik yang ada ini tadi. Intinya 2 itu tadi. Yakni yang pertama, kita tidak boleh menggunakan kalimat yang bertele-tele, yakni memusingkan pembaca terkait dengan informasi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat informasi itu masuk akal, logis. Itu yang paling penting. Nah, itulah materi kalimat efektif ya pada pertemuan kali ini. Di modul yang sudah ada pada halaman 85 di sini ya. Lalu ada lembar kerja mahasiswa. Nah, kalian diharapkan untuk mengisi pertanyaan yang sudah ada ya. Yang pertama mengenai apa itu pengertian kalimat efektif dengan singkat, jelas, lengkap dan padat menurut pendapat kalian. Yang kedua, mengapa sering ditemukan kalimat-kalimat yang tidak efektif menurut Anda? Ya. Yang ketiga, tulislah 3 ciri-ciri kalimat efektif. Nomor 4, tulislah kalimat efektif dengan ciri-ciri. Nah, kalian membuat kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu hanya diawali huruf kapital lalu diakhiri dengan tanda titik. Itu kalimat. Apa aja yang dibuat kalimat, bentuk kalimatnya? A. Kesepadanan, bagaimana contohnya? B. Kehematan, bagaimana contohnya? C. Kesejajaran, bagaimana contohnya? D. Kelogisan, bagaimana contohnya? Gitu ya. Nomor 5, tulislah sebuah paragraf dengan kalimat utamanya itu mahasiswa harus rajin kuliah. Nah, kalian membuat paragraf, 1 paragraf saja mengenai mahasiswa harus rajin kuliah. Nah, kalian minimal ada 4 kalimat dan masing-masing kalimat memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif. Tadi yang sudah kita pahami tentang kalimat efektif tadi, minimal ada 4 kalimat. Ya, ada 4 kalimat yang ada. Yakni yang dipahami temanya apa? Mahasiswa harus rajin ke kuliah. Itu yang paling penting. Judulnya mahasiswa harus rajin kuliah. Kalian buatlah tulisan kalian 1 paragraf saja, minimal 4 kalimat, dan masing-masing kalimat memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Intinya apa? Pembicaraan yang kalian tulis nantinya tidak bercerita tapi bersifat logis, masuk
akal gitu ya. Mungkin sampai di sini pemahaman kita mengenai kalimat efektif. Silahkan mengerjakan tugas. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.